Three, two, one. Dia sangat berbakat sampai dia bisa menggambar ulang uang dolar dengan sempurna. Nomor-nomor Arab dan gedung-gedung. Bahkan mata Franklin. Dia juga menggambar ulang tidak kekurangan maupun kelebihan bulu apapun. Saat ditahuikan masalah ini, benar-benarnya adalah menemukan ahli pemalsu uang. Amerika sudah mengeluarkan versi baru dolar. Beralih ke potret Franklin dan memperbesar nomor founder D sampai 50%. Ada banyak garis dan lebih rinci. Ada lebih 100 jenis tanda anti pemalsuan. Bahkan saat memakai printer yang memiliki resolusi tertinggi. Juga memiliki salah-salah dalam saat cetak. Penikmat-penikmat juga tahu di mana palsu atau asli. Kekurangan adalah tulisan di kerah Franklin. Sebenarnya mereka menggunakan teknik pencetakan tingkat tinggi. Jika tidak ada cara ini, gimana bisa mencegah uang palsu? Dan tentu saja, ketepatan dari foto yang digambar tangan Huangxi ini benar-benar dapat melampaui semua jenis printer di pasar. Selanjutnya adalah memecahkan masalah tanda air. Huangxi mengeluarkan lukisan terkenal. Master seni lukis China memiliki keterampilan yang sangat unik. Itulah tulisan tangan yang kuat. Gambar dibagi menjadi 3 lapis. Dan semua lapis akan saling mirip. Saat ini, tiba-tiba pelukis itu paham. Yang pertama, buatlah tanda air. Kemudian, jepit 3 lembar kertas menjadi 1 dan tekan menjadi 1 lembar. Dengan cara ini, tanda air uang akan dibuat sendiri. Langkah selanjutnya itulah prostetik. Berdasarkan prinsip optik reaksi kimia. Air besar bagaimana, nanti suhu juga tinggi begitu. Hal itu sangat khusus. Jika tidak hati-hati, itu akan dihancurkan semua. Akhirnya, Huangxi dan Xiang sudah makan 2 bulan. Akhirnya, mereka sudah dibuat uang palsu persis seperti aslinya dengan sukses. Jika Anda memiliki panel listrik, nanti harus pikir tentang kertas untuk cetak. Artinya gunakan kertas bebas acid. Goresan hitam harus menjadi kuning. Bagian ini pemerintah sangat ketat. Tapi kertas bebas acid tiap tahun tidak produksi banyak. Semua dikirim ke ruang media untuk membuat buku alamat. Jadi pelukis itu harus menjadi orang cacat. Mengambil nama seorang dermawan. Dengan sukses membeli 500 ton kertas di biro media. Kertas bebas acid sudah tersedia, selanjutnya adalah printer. Karena semua printer uang kertas adalah printer cekung yang dibuat dengan khusus. Hanya pemerintah yang diizinkan untuk menggunakan. Lebih beruntung sebuah bank milik negara di Eropa Timur bangkrut. Peralatan bekas yang akan dilelang. Kedua orang di bawah printer itu kembali dengan sukses. Sekarang semua sudah siap kecuali tinta berubah warna. Karena bahan ini sangat penting. Tiap kali dibuat, mereka harus dimuat dengan peluru nyata. Hal ini terpaksa mereka harus gunakan kekerasan. Dan gunakan kekerasan dengan sukses, mereka akan dapat tinta berubah warna. Si pelukis jahat itu tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Setelah selesai, mereka akan membersihkan semua jejak yang tinggalan. 500 ton kertas bebas acid. Printer grafure tinta berubah warna. Dilengkapi sepenuhnya oleh para jenius palsu. Proses cetak uang bisa dilakukan. Perangko dicetak setelah identifikasi. Terlihat persis seperti hal yang nyata. Setiap hari, ada 10.000 uang palsu menyebar sepanjang tempat di dunia. Sampai Yakuza di kawasan Asia Tenggara juga dipakai. Beberapa waktu kemudian, hal mereka peroleh adalah uang dengan uang. Tapi Huangxi tidak merasa bahagia apapun. Tinta dekat habis. Apakah kita harus membunuh orang untuk mencari uang? Tapi kita sudah naik kapal jadi susah untuk turun. Kebetulan dalam satu transaksi, Huangxi menemukan sebuah mobil yang bisa berubah warna. Dia mendekati untuk melihat yang jelas. Ternyata itu menggunakan bahan yang sama dengan bahan baku pada uang dolar. Setelah banyak kali memperbaiki dan dibandingkan, dia sangat berbakat sehingga dia berhasil membuat tinta yang berubah warna. Dan selanjutnya, tujuan transaksi mereka sudah menjadi titik balik. Di jalan, Huangxi ingin berhenti. Pelukis tawa terbahak-bahak setuju. Dan memberikannya sebuah villa mewah. Ternyata, si pelukis sudah tahu. Kali transaksi ini pasti akan menjadi acara besar. Karena objek transaksi ialah seorang yang membunuh ayahnya pada 7 tahun yang lalu. Kedua pria di meja perundingan sama-sama memiliki pemikiran mereka sendiri. Seseorang yang ingin memiliki teknologi pencetakan uang. Seseorang yang ingin balas dendam untuk ayahnya. Dan benar dengan pikiran. Sebuah bom di dalam koper tiba-tiba meledak.
Saat ini, si pelukis angkat senjata dan menembak dengan gila. Untuk penyergapan rudal, peluru jatuh seperti hujan. Dalam sekejap mata, rumah ratusan orang segera diratakan. Huangxi di pertempuran yang kepanikan sudah menyelamatkan seorang wanita yang dibakar oleh api bernama Vivi. Kemudian, Huangxi sudah mencari dokter operasi lebih bagus untuk Vivi. Karena masalah ini, semua orang beristirahat di pulau kawasan segitiga emas selama setahun. Mereka mulai transaksi baru. Kali ini, pembeli adalah seorang pengusaha yang kaya. Janjian sebelumnya belum terlihat, tapi dia dikenal oleh Paman Siang. Si pelukis dengan secara inheren skeptis berdiri dari jauh untuk melihat pengusaha. Hasilnya segera membatu. Ternyata dia masih ingat yang jelas. Dia pernah ketemu dengan seorang ini di toko barang antik di Kanada. Kembali untuk mencari tahu satu kali. Ternyata Paman Siang melanggar aturan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia membeli barang di Kanada dengan uang palsu. Ada aturan di mana-mana. Paman Siang sudah tahu dirinya sudah melanggar aturan. Bertekuk lutut untuk minta maaf. Tapi pelukis langsung menembak dia mati. Untuk menghindari masalah di masa depan, pelukis sudah membakar seluruh pabrik. Di pihak ini, polisi yang tidak tahu identitasnya terungkap pergi ke tempat janji. Pelukis dengan jahat sudah menembak dia mati. Baiklah, satu orang mati lagi. Lihat Huangxi ingin berhenti. Pelukis memutuskan kasih dia satu kesempatan lagi. Ternyata pelukis itu sudah menangkap mantan pacarnya dan tunangannya. Kemudian dia menyuruh Huangxi membunuh cowok itu di depannya. Jadi mereka akan menghilang tanpa jejak. Tapi dengan seorang pengecut seperti Huangxi, kurang tahu mendapat berani dari mana. Berbalik ujung senjata ke pelukis. Saat ini, Vivi sedang mencinta Huangxi. Diambil senapan mesin ringan dan tembak dengan gila. Hasilnya kelompok pelukis sudah mati semua. Kemudian Huangxi dan Vivi mulai kehidupan tersembunyi. Tapi waktu yang indah tidak lama. Hari ini Huangxi membaca koran bahwa keluarga 5 orang Paman Siang sudah terbunuh. Hal ini terbukti pelukis belum mati. Kalau terus begini, pelukis pasti akan menyerang mantan pacarnya. Tapi ketika Huangxi dengan kecewa ingin pergi untuk menyelamatkan mantan pacarnya, baru keluar rumah, dia sudah ditangkap oleh polisi. Menurut deskripsi Huangxi, polisi sudah menggambar potret pelukis. Ada kabari. Mantan pacarnya buru-buru datang untuk menjamin Huangxi. Saat dia tahu dia tidak terlihat oleh polisi, Huangxi selalu pengecut benar-benar terbuka. Alisnya kencang, suasananya menindas. Saat ini, pelukis memakai segaram polisi muncul di pintu masuk kantor polisi. Polisi-polisi datang untuk menangkapnya. Saat menemukan, semua polisi sudah kaget. Karena orang ini bukan pelukis. Ialah polisi nyata. Dia adalah mengemudi untuk Huangxi. Tapi sebelum dia masuk, Huangxi pikir semua rencana ini. Dan pelukis benar ialah Huangxi. Dia adalah seorang mencetak uang palsu. Dia sudah mandi darah untuk kawasan segitiga emas. Orang yang membunuh Paman Siang juga dia. Tapi dia sudah berbohong. Dan melemparkan semua kesalahan pada seseorang yang tidak ada. Pada waktu bersamaan, polisi sudah mendapat telepon. Ternyata mantan pacar Huangxi juga palsu. Setelah menyelamatkan Vivi di segitiga emas, Huangxi sudah minta dokter membuatnya terlihat seperti mantan pacarnya. Dan tentu saja saat polisi sampai hotel, mereka sudah tidak ada. Saat ini mereka sudah melari diri dan pergi ke laut. Arahkan saja perahu ke laut. Polisi juga tidak bisa menemukan mereka. Saat ini, tiba-tiba Vivi berhenti perahu. Dia tahu di dalam hati Huangxi hanya punya mantan pacar. Dirinya selalu pengganti. Karena benci, dia benar-benar mati hati. Saat polisi sampai, Vivi sudah meledak perahu. Karena hal ini, saya akan berkata untuk Anda sebuah puisi. Lelaki jenius soal uang palsu. Ketemu dengan kesalahan. Kehidupan manis seperti madu. Tidak perlu berspekulasi untuk untung. Akhir. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.